Baca setia Batam Pos, jumpa lagi bersama saya Cahaya Simanjuntak dalam program Hot News edisi Kamis 14 September 2023. Nah, ada berita yang cukup mengejutkan di mana hoax beredar di Singapura tentang kericuhan yang terjadi di Batam 2 hari lalu. Namun, apakah itu benar atau tidak? Apakah itu hoax atau tidak? Bersama saya sudah ada asisten koordinator liputan kita, Fiska Juanda Haju. Hai Kak Cai. Tadi ada baca berita tentang WhatsApp yang beredar di Singapura tentang jangan mendekati Batam karena Batam sedang ricuh kasus Rempang kemarin. Itu gimana? Waduh, Batam aman kok. Aman ya? Aman banget karena petugas keamanan, kepolisian semuanya berjaga. Jadi tidak ada sejauh ini sampai sekarang tidak ada demo dan semuanya kondusif, tidak ada dan Wisman silakan datang ke Batam. Yes, dan sudah terkonfirmasi dari Batam Pos sendiri ke pemerintahan Singapura bahwa itu adalah hoax. Namun seperti apa pernyataan pemerintahan Singapura silakan ditunggu besok ya. Yes, Kak Cai. Tapi selain itu ada berapa berita nih Ju yang sudah masuk? Ada sekitar 24 Kak Cai yang sudah masuk Kak Cai. Ada beberapa ya aku sepil ya. Soal Bank Indonesia imbau warga waspada uang rupiah mutilasi. Itu seperti apa sih? Kalau dulu kan ketakutan kita itu palsu ya. Sekarang mutilasi itu kasus apa lagi sih itu di rupiah? Saya spill sedikit ya, antara uang asli dan palsu itu digabung. Nah, tapi kalau mau lengkapnya, baca Batam Pos esok hari dong. Oke. Itu gimana mutilasi, istilah mutilasi itu kan ada istilah baru ya. Baru kita kenal ya, biasanya uang palsu, upal dan macam. Nah, ini uang rupiah dimutilasi. Jadi digabung antara yang asli dengan yang palsu uap. Nah, ada ini juga nih. Operasi Zebra, polisi tilang 1.467 pelanggar, mayoritas sudah ada 2. Di Batam? Iya. Nah, yang soal Rempang masih kan, kemarin ada berapa puluh orang diamankan. Polisi sudah tetapkan 34 orang jadi tersangka nih. Tersangka ya? Iya, kayaknya kericuhan kemarin ya, ada yang lempar atau bagaimana. Apakah itu termasuk provokator yang melempar batu besar itu? Ya, mudah-mudahan ada jalan terbaik dari ini semua. Semoga. Nah, ini juga Kak Cep, KLM DLN Nusantara perdana beroperasi melayani rute Jakarta-Batam-Medan. Nah, kemarin kan sempat ada terhenti tuh, karena ada kapal yang docking, ini ada penggantinya, dan melayani rute Jakarta-Batam-Medan. Di saat KM kelut dari Pelni docking, ini sudah ada, sudah menggantikan, ini menggantikan. Nah, ini juga ada selundupkan mikol, rokok, nakoda kapal divonis 2 tahun. Ini berita dari pengadilan. Nah, nggak ada juga nih. Berita dari daerah ada juga? Ada nih. Warga serbu beras SPHP Bulog di pasar murah. Waduh. Ini biasanya kan kalau yang murah-murah ini ibu-ibu datang. Iya. Operasi pasar itu. Gap harga yang 1.000, 2.000, 3.000 lumayan ibu dong. suka banget itu ya. Lumayan dong untuk saving, untuk rumah tangga gitu. Nah, ada 8 pasang ikutin nikah massal. Waduh. 8 pasang nikah massal. Ikut? Enggak. Oke. Nah, tapi ini aku nggak tahu nih di mana pembagian berita. Pembagian beritanya. Nah, pembagian beritanya ini ke Bang Nur. Yes. Bang Nur di sana. Lebih bagus kita tanya sama Bang Nur. Halo Bang Nur. Nah, tadi Juanda udah spill tentang ada berita hoax yang beredar di Singapura dan setelah redaksi konfirmasi ke pemerintahan Singapura ternyata itu benar-benar hoax. Dan ada berita KLM Nusantara, terus ada berita dari daerah juga. Nah, pembagian sistem berita besok gimana itu Bang? Oke, yang dari Singapura tuh kita usulkan ke depan ya, karena ini kan penting diketahui bahwa itu nggak benar gitu loh. Karena takutnya kalau itu tidak ada klarifikasi dari pihak Singapura nanti kasihan yang udah buat. Iya, malah jadi momok ya. Betul. Kasihan travel agent, wisata Batam terpukul. Gitu kan, bisa terdampak. Bahwa Batam juga kita ketahui bahwa sudah aman ya. Demo udah reda dan proses hukum lebih lanjut terhadap yang diamankan juga udah terus berlanjut. Nah, itu kita usulkan ke depan. Terus yang Rempang masih ke depan juga ya, Cek ya? Jadi yang mungkin Junda udah spill tadi bahwa dari 43 orang udah 34 ditetapkan tersangka. Sisanya ada yang dikenakan wajib lapor. Ini kayaknya yang pelajar itu ya yang tuntutan. Yang di bawah umur ya, Bang? Selebihnya masih dalam proses pemeriksaan gitu. Dan masih rangkaian dengan Rempang juga. Tadi ada pemeriksaan dari
anggota DPRD provinsi ya, Bang Taba Iskandar ya, tadi diperiksa juga gitu. Bang Taba selama ini memang agak vokal ya terhadap masalah ini, tapi dia juga paham masalah Rempang itu karena ketika 2007 pengalokasian lahan itu kebetulan dia ketua DPRD Kota Batam itu, jadi dia paham betul gitu loh. Lumayan expert lah untuk betul. Ini tapi dalam konteks pemeriksaan tadi dia terkait kepemilikan lahannya di Rempang gitu kan, dan dia sudah menjelaskan kronologi dari mana dia mendapatkan lahan itu, dan dia juga udah ikhlas memberikan ke negara. Tapi lumayan banyak ya, 18.000 hektar itu seluas mana sih? Nggak kebayang ya? Nggak kebayang. 18.000 meter persegi kayaknya. Meter persegi bukan hektar sekitar berarti? 2 hektar. Saya kira itu 18.000 hektar berapa pulau udah gitu ya. Ada kelapa muda. Iya, ada mangrove, ada pantainya, jadilah lokasi wisata ya. Dialokasikan aja untuk PT MEK ini kan 17.000 meter persegi. Rempang, luasnya Rempang itu kan. Terus ada penyangga di wilayah sekitarnya gitu. Tapi itu meskipun katanya 17.000 meter persegi, tetap aja bisa jadi 40 hektar kan ya. Kalau di perluasan pengembangan nanti bisa ada pengembangan nanti. Makanya ada area pengembangan, ada area penyangga. Nah, dan itu dibagi ada zonasinya ya, 7 zonasinya yang udah pernah kita ungkapkan juga waktu itu. Selain berita Rempang nih, apa nih Bang Nur? Tadi menarik juga sih yang KLM Nusantara melayani Jakarta Batam Belawan. Bukan bagian dari PELNI. Bukan bagian dari PELNI, itu swasta. Dia udah beroperasi, tapi dengan docking kapal PELNI itu bisa menjadi alternatif. Gitu. Menariknya lagi itu bisa mudik bawa mobil. Wih. Ini yang berbeda ya. Iya, kalau dulu KM Kelut enggak ya, cuman penumpang ya Bang. Kalau ini kabarnya bisa yang mau pulang kampung bawa mobil ke Medan, ke Jakarta. Nah, ini solusinya. Iya benar. Kelut berapa lama docking? 2 minggu? Sampai September ya. September. September bulan ini berarti. Pakai motor mobil? Bisa pakai motor. Ya lumayan ya. Jadi semakin alternatif pulang kampung semakin nyaman dengan mumpung ada ini ya. Nggak hanya pesawat. Kalau mau pesawat silakan, lebih cepat. Tapi kalau mau mungkin bersama tunggangan kesayangan, boleh juga gitu ya. Tapi apakah itu melayani sepanjang waktu atau cuman saat PELNI docking? Silakan baca di berita besok ya. Betul. Selain itu apa Bang? Metropolis apa yang kuat? Metropolis tadi sebenarnya ada persiapan juga soal Rempang itu, tapi mungkin tidak semua kita hadap ke depan ya. Ke depan ya. Ada yang kita masukkan juga ke Metropolis seperti kesiapan untuk tempat relokasi sementara. Di Tanjung Uncang. Selama ini kan problemnya rusun di Tanjung Uncang itu adalah air gitu ya. Tapi tadi udah dipastikan bahwa ketika nanti ada relokasi sementara warga Rempang ke sana itu ketersediaan air udah aman gitu. Jadi tidak akan menghadapi kendala berarti. Tidaknya wallahualam ya nanti. Tapi ada jaminan janjinya ditepati. Jangan sampai ada kebocoran. Tapi ada jaminan nanti insya Allah di situ akan bocor, aman. Soalnya alasan terganggu suplai air kan bocor. Iya, harus disumbat. Jadi musim bocor ya. Banyak ya karena tiap hari ada aja ini bocor gitu. Yang lucunya kan kalau bocor ini efeknya bisa sampai 2 hari, 3 hari, bahkan seminggu kan gitu. Kasihan orang yang nggak bisa mandi kan kayak mungkin bocornya besar makanya cukup lama. Ada lagi Bang Metro? Kalau dari pengadilan tadi ada penyedia perjudian ya. Vonis 3 tahun. 3 tahun penjara. Terus tadi ada juga masalah perceraian. Ternyata perceraiannya di Batam makin tinggi ya, makin tinggi. Dan salah satu penyebabnya adalah masalah ekonomi. Ada juga penyebabnya karena poligami. Ada juga penyebabnya karena pindah keyakinan gitu. Tapi itu hanya sebagian kecil. Utamanya masalah ekonomi tadi ya. Ketahanan ekonomi keluarga yang berkurang memicu perceraian, dan kebanyakan ibu-ibu yang menuntut gitu. Berarti agak seimbang berita besok ya Bang, ada perceraian, ada pernikahan massal. Ekonomi Batam baik-baik saja. Ada yang menikah ya? Ada yang menikah. Ekonomi Batam? Ya kan ini kan kena ekonomi. Baik-baik mungkin masih saja. dampak dari sebelumnya ya. Iya. Ada yang mungkin saat ini ekonominya udah pulih,
ada yang masih berlanjut, ada yang masih kena potong mungkin sampai sekarang kan ya. Iya. Iya, mungkin juga. Ada juga yang memang udah survive mereka kan, udah ini. Nah, efek dari ini kan akhirnya mungkin ada yang PHK tadi kan. Yes. Ya, mungkin ada yang belum bisa merecovery ekonominya sehingga si istri menuntut cerai gitu kan. Apalagi yang nggak sabaran kan gitu. Yes. Kalau berita daerah tadi ada ini ya yang nikah masal tadi. Nikah masal dari daerah ya. Tadi itu dari daerah, terus ada operasi pasar murah dari Bulog. Iya, selalu kan itu ya diserbu ibu-ibu kalau ada. Sih, kita juga berharap daerah-daerahnya di Kepri juga menggelar itu karena sekarang rata-rata harga beras makin tinggi kan gitu. Ya. Bang Nur sepertinya bapak rumah tangga yang hafal banget harga beras. Oh iya. Iya. Ini masalah ketahanan keluarga. Jangan sampai ada perceraian ya. Iya, benar. Sebenarnya masih banyak tapi kalau kita spill semua. Yes, lebih baik dibaca di Batam Post besok ya. Betul. Oke, terima kasih waktunya Bang Nur. Biasanya kayaknya Bang Uma juga punya. Oh iya. Oh, oke. Apa yang lagi trending trending hari ini Bang Uma? Oke. Bang Uma sini dong Bang Uma, pinjam bentar. Ahmadi. Oh iya, kami lagi Bang Uma, Bang Ahmad. Bang Uma, yang lagi trending di ini sekarang apa Bang? Sini Bang, kita ngumpul di sini aja gosipnya. Iya. Yang hari ini trending di online kita apa Bang? Hari ini sebenarnya nggak ada yang baru, masih seperti kemarin-kemarin. Lanjutan tumpangnya. Ya, terkait masih oke. Masih karena ini kan isunya bukan isu Batam atau Kepri lagi. Nasional ya. Nasional, betul. Pembacanya itu paling tinggi. Paling banyak ya. Oke. Top di Batam Post.co.id sampai hari ini. Oke. Yang lain cuman ada satu di antara 8 top news itu cuman berita ini. Apa sih? Yang salah satu pengembang yang disegel kantornya itu. Itu termasuk tinggi juga. Oh wow. Iya. JPK ya. Karena banyak korbannya jadi. Iya. Itu salah satu betul. perhatian gitu. Oke. Dan mungkin bisa jadi pelajaran bagi masyarakat yang membeli, untuk lebih hati-hati ya. Supaya gitu. iya harus cek dan recheck dulu ya. Masih pertama nih Rempang. Dari 7 sampai dari 1 sampai 7 itu hampir semuanya tentang Rempang. Oh wow, masih menarik ya. Iya. Nasional gitu. Yes. Jadi ada juga tadi saya lupa sampaikan dari teman-teman pimpinan Muhammadiyah, karena salah satu yang diamankan kemarin adalah alumni Muhammadiyah. Itu tim hukumnya dari pusat udah turun ke Batam untuk melakukan pendampingan hukum gitu. Oke. Tapi mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Yang jelas kita perlu menegaskan ya Cai bahwa Batam baik-baik saja. Batam silakan aman. Yang dari Singapura, Malaysia datang berwisata di sini, enjoy di sini, nggak ada masalah gitu kan. Batam kondusif kok. Gitu. Iya. Terima kasih Bang Nur, terima kasih Juanda, terima kasih Bang Uma. Oke. Nah, pembaca setia Batam Post, selain berita-berita yang kami bahas tadi itu, beragam berita lainnya juga bisa disaksikan di kanal batampost.co.id. Cerdas memilih informasi akurat bersama Batam Post, salam redaksi.